Pejuang SNBT, adik-adik yang sedang berjuang lolos ke perguruan tinggi negeri lewat jalur tes. Kembali Fantrix melanjutkan pembahasan PU kuantitatif. Ini part ketiganya ya. Part pertama dan part kedua kalian bisa lihat linknya di bagian deskripsi nanti ya. Langsung saja, ini soal pertamanya. Ini soal yang pernah viral di SNBT sebelumnya. Soal yang sangat sederhana, tapi banyak sekali yang terkecoh. Banyak jawaban yang salah, sehingga skor soal ini cukup besar. Seperti kita ketahui, skor tiap soal di SNBT itu lebih besar jika hanya sedikit yang bisa menjawab benar. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Pabrik sudah mencetak 500 batu bata. Itu adalah 20% kurangnya dari target. Lalu ditanya, berapa banyak targetnya? Soal ini sebenarnya cukup mudah ya. Pengecohnya itu sebenarnya hanya di kata itu adalah 20% kurangnya dari target. Nah, itu yang mengecoh, yang membuat banyak jawaban salah. Sebenarnya sederhana. Coba kata kurangnya kita tutup. Jadi kita baca itu adalah 20% dari target. Jadi seandainya 20% dari target adalah 500, berarti dari target itu sama dengan 500. Nah, untuk menghitung target, kita sudah bisa dengan mudah dan cepat. Nah, kenyataannya ada kata kurangnya. Ada kata kurangnya. Jadi, berarti bukan 20%. Jadi, bukan 20%, tapi kata kurangnya berarti 100 dikurang 20 dalam persen. Jadi 80% target itulah sebenarnya nilai 500 batu bata. Nah, kalau begini sudah mudah ya. Kemudian trik berhitung cepat, angka 0 tidak usah dipikirkan karena di sini tidak ada angka yang sama di pilihannya. Jadi di cakaran kita hanya butuh 8 kali T sama dengan 5. Kita ambil 50 supaya mudah menghitungnya. 8 dikali berapa? 50. Jadi, T itu berarti 50 kita bagi 8. Kita lihat dapatnya di angka berapa. 50 bagi 8 itu kita dapat angka 6. Jadi, 6 titik-titik di pilihan yang ada hanya jawaban D. Jadi begitu, berhitung cepatnya tidak usah kita hitung sampai tuntas karena di sini ada pilihannya ABCD. Kita manfaatkan pilihannya. Karena yang namanya seleksi KPTN itu sama dengan lomba. Jadi kita juga lomba waktu ya. Hampir semua, kalau kursi kuotanya 50 misalnya, 100 terbaik itu pasti pintarnya sama. Jadi 50 terbaik yang menang itu yang bisa berhitung lebih cepat. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Soal nomor 2, hutangnya masih ada 960.000. Itu adalah 40% kurangnya dari hutang yang sudah dibayarkan. Lalu ditanya berapa hutangnya. Nah, bedanya di sini itu adalah 40% kurangnya dari hutang yang sudah dibayarkan. Jadi ada kata dari hutang yang sudah dibayarkan. Jadi ada kata kurangnya, berarti yang kita pakai 60% dari hutang yang sudah dibayarkan. Itulah yang 960.000. Jadi ini kita hanya butuh angka 96 dibagi 6. 96 dibagi 6 kita dapat angka 16. Berarti ini 1,6 juta. Atau 1.600.000. Tapi itu adalah hutang yang sudah dibayarkan. Di sini dia bilang dari hutang yang sudah dibayarkan. Berarti total hutang yang ditanya kita tambah lagi 960.000 yang ini ya. Karena masih ada hutangnya segitu. Jadi ini kita jumlahkan. Kita dapat angka 652 berarti yang 2,56. Pilihan jawaban B. Mudah sekali bukan?
Next, soal ketiga, peserta seminar yang hadir sudah 42 orang. Itu adalah 30% kurangnya dari total yang diundang mengikuti seminar, katanya. Peserta seminar yang hadir sudah 42 orang, itu adalah 30% kurangnya dari total yang diundang. Jadi karena 30% kurangnya, berarti yang 42 orang ini adalah 70% dari total yang diundang. Jadi dari total itu sama dengan 42. Jadi si total ini berarti kita hanya butuh 7 dikali berapa supaya 42 dikali 6. Jadi yang angka 60 berarti ya. Pilihan jawaban yang B. Mudah sekali bukan? Next, soal yang keempat. Peserta yang tidak hadir 60 orang. Itu adalah 25% kurangnya dari jumlah yang hadir. Ini 25%. Lalu ditanya, berapa orang seharusnya jumlah semua peserta seminar? Nah, ini soal latihan buat kalian. Kalian coba kerjakan. Ini mudah sekali, tidak perlu dicakar juga bisa dapat jawabannya sebenarnya. Kalau sudah ketemu jawabannya, tulis di kolom komentar. Nanti saya akan respon jawaban kalian. Semangat terus belajarnya. Semoga berhasil.